Pak Aloy, apa sih yang harus dilakukan pembeli jika di tengah jalan developer pilot nih Pak? Ya, developer pilot, pengertian pilotnya dulu ya. Jadi pilot karena dituntut kepilotan oleh para kreditor. Kreditor itu bisa pembeli yang nggak puas, bisa juga bank yang ngutangin mereka, developernya. Jadi itu sering terjadi dalam 2 tahun terakhir ini. Juga terjadi dulu 98, 99 sampai 2000, ya sekitar 98 waktu Krismon yang tahun itu. Dan kalau itu terjadi, si pembeli yang udah bayar DP ini situasinya jadi nggak jelas. Artinya tertunda semua proses karena yang barang yang dia kira dia punya ini itu menjadi barang, boleh bilang barang sitaan bersama lah oleh para kreditor yang lain. Jadi menunggu hitung-hitungan dari ini mesti dibagi kemana. Nah itu ada namanya kurator dan lain-lain. Jadi hukumnya cukup rumit dan melibatkan banyak lawyer, dan begitu satu lawyer masuk nanti pembeli lain mungkin bawa lawyer berikutnya, dan itu selama dia belum AJB tadi masih DP atau uangnya udah terlanjur masuk, boleh dibilang akan tidak jelas. Masih bagus kalau itu dia sudah serah terima, tapi kan kalau masih DP belum lunas berarti belum serah terima unit, nggak bisa disewain, nggak jadi duit kan. Ini yang dilemanya. Jadi memang korban juga. Akhirnya apa? Kadang-kadang mereka yang jadi korban itu mau nggak mau harus ikut masuk sebagai ikut yang menuntut juga, bareng sama yang menuntut pilot. Tapi ya jadi kompleks sekali ya. Jadi kembali lagi memang pada akhirnya kalau bisa pada waktu sebelum mau beli itu ya betul-betul mesti lihat dulu ini reputasi dari si developer itu kayak apa. Kalau misalnya udah terkenal tukang bangkrutin diri ya jangan maju beli, tunggu aja sampai pecah bener-bener, tunggu pecah sertifikatnya ada baru beli. Tapi ya dalam praktek itu nggak gampang karena kalau nunggu sampai pecah berarti harga propertinya mungkin sudah naik. Untuk apartemen ya kita ngomong ya. Tapi kalau untuk rumah landed, kalau selama dia udah pecah, udah AJB, ya mau bangkrut juga nggak apa-apa. Tapi ini kan kita ngomong masih DP. Jadi itu problemnya. Jadi itu risiko bisnis yang bisa dikurangi dengan meneliti dulu si developer ini benar apa enggak. Artinya seberapa kuat dia secara keuangan. Berarti bisa dikategorikan salah satunya adalah lihat developernya sendiri ya Pak, developernya terpercaya atau tidak ya Pak? Iya. Berarti kalau uang DP kita itu berarti kemungkinan besar nggak bisa kembali ya Pak kalau kayak gitu ya? Iya, ada di beberapa case yang kita lihat, satu nggak bisa kembali atau dijanjiin akan diselesaikan setelah ini dan itu. Jadi kayak mau dikembalikan tapi nggak pernah kembali dengan benar, atau di klausulnya tuh ada hal-hal yang di PTJB ada klausul yang kalau sampai batal karena apa itu dikembalikan tapi nggak full. Nah itu kembali lagi mesti mengacu ke pengikatan jual belinya. Bunyinya apa? Seingat saya di PPJB nggak terlalu diatur kalau dia bangkrut. Yang ada adalah kalau si pembeli nggak bisa nerusin cicilan, terus angus apa nggak itu uang, dikembalinya separuh atau angus, DP yang udah itu. Jadi itu semua ngacu ke PPJB. Tapi kalau dalam kaitan dengan pilot, biasanya posisi pembeli agak lemah ya, selalu lemah. Jadi kuncinya bukan lihat secara hukum, tapi ngeliat reputasi dari developernya. Terus kedua, sertifikatnya udah pecah belum? Itu aja sih. Banyak yang harus dipertimbangkan ya Pak ya. Jadi intinya adalah lebih baik lagi kalau sudah balik nama ya Pak, lebih aman sekali. Iya. Pak Aloy, kalau developer pilot di tengah jalan dan bangunan itu belum jadi Pak, dan prosesnya ini KPR, gimana Pak dengan cicilannya? Dilanjutkan atau enggak sih Pak? Wah, iya ya. Saya nggak pernah, yang ada pernah kayak dispute dengan developer, si pembelinya, terus karena dia kesel sama developernya, dia nggak mau bayar cicilannya. Dia karena nggak ngerti, jadi kita ingetin, lu nggak ada urusan lo antara developer lagi problem, maksudnya dia lagi ngeklaim developer sama menghentikan cicilan dia ke KPR karena ke bank, karena bank itu kan kaitannya perjanjian kredit. Mau apapun yang terjadi dengan developer, lu punya janji untuk bayar utang lo. Nah kalau yang pilot kok saya belum pernah ngalamin ya, maksudnya belum pernah lihat, tetapi logikanya begini, kalau misalnya developernya pilot, tetap saya kira kredit harus tetap jalan.
Jadi hati-hati di situ, jangan main berhentiin aja. Itu memang dilema sih, terus terang dilema, dan saya belum pernah ngalamin, tapi mungkin nanti bisa dicek lagi. Tapi menurut saya jangan langsung diberhentiin, karena nanti dia malah kena klaim dari pihak banknya, kedenda dan lain-lain. Yang pasti nama dia di Bank Indonesia bisa blacklist kan. Pada waktu kamu nggak bayar bank, itu bukan soal kamu dikejar debt collector atau dapat peringatan dari bank atau kena bunga ekstra atau denda, tapi nama kamu di BI jelek, nama kita sebagai debitur ya. Jadi hati-hati kalau seperti itu. Saya sarankan ya consult ke lawyer dulu, tapi yang pasti jangan langsung berhentiin dengan bank, mesti hati-hati sekali karena beda. Perjanjian satu perjanjian jual beli dengan developer, yang satu lagi perjanjian utang piutang. Nah, pada waktu terjadi bangkrut, tidak berarti dia berhak untuk nggak bayar utang. Menurut saya nggak berhak untuk berhentikan pembayaran utang. Jadi salah kalau dia berhentiin utang cicilannya. Baik, okay. Berarti lebih dikonsultasikan terlebih dahulu ya, Iya, Pak? Sebaiknya mulai agak hati-hati di situ. Mungkin perlu consult ke lawyer itu. Iya, tapi sebagai awam nih Pak, kita tahu bahwa itu belum jadi, developer sedang dalam bermasalah, berarti kita nggak bisa memiliki apa-apa, tapi kita harus bayar utang juga nih Pak. Iya. Setahu saya memang kejadian seperti itu. Ya memang makanya kalau sampai bankrupt itu, Pilot itu kan komplikasi hukumnya besar sekali. Makanya memang perlu ada pihak yang tengah ya, kurator itu dan lain-lain. Tapi pada umumnya sangat merugikan semua pihak. Ya, terima kasih. Buat kalian yang mau beli rumah, pastinya video ini cocok sekali. Jadi kalian terus lihat video ini supaya kalian bisa belajar banyak hal.